Erin, gimana Mbak? Kemarin kan pergantian kuasa hukum gitu kan. Ada perasaan kecewa atau gimana sih Kak? Nggak ada kecewa. Jadi pokoknya kan kemarin dari awal memang saya sudah melimpahkan kuasa saya ke beliau. Ya pokoknya udah deal, terus begitu saya juga udah memberikan kewajiban dengan saya memberikan lawyer fee, udah beres semua di pertengahan jalan, tiba-tiba didelegasikan lah dengan lain lawyer gitu kan. Tapi kan saya jadi keberatan dengan hal itu, udah sih cuma itu aja. Apa sih sebenarnya alasannya Kak yang kemarin? Nanti silakan langsung tanya ke beliau ya. Pokoknya saya udah kasih statement itu aja. Kecewaan itu kan dulu ada sebabnya. Apa? Ya karena tiba-tiba dengan pokoknya kan saya sudah mempercayakan ke beliau, terus dan lawyer fee juga sudah kita tunaikan lah, udah kita kewajiban itu udah kita jalankan. Terus tiba-tiba di pertengahan jalan didelegasikan lah dengan lawyer yang kemarin yang kita gitu. Ya kan berarti kan saya agak kecewa lah sebenarnya karena nggak profesional kan jadinya. Udah sih itu aja. Nah dengan yang sekarang. Jadi kan memang saya tuh kurang berkenan lah dengan lawyer yang didelegasikan. Lalu kan hak saya sebenarnya kan untuk memilih lawyer yang terbaik lah yang membuat menangani kasus ini. Jadi saya memilih Bapak Michelle. Bang, menyelesaikan perkara tengah jalan itu gimana? Jadi gini, yang perlu saya luruskan supaya tidak simpang siur, sebab pemberitaan ini di luar banyak yang jadi membunuh karakter klien saya, gitu kan ya. DPR kemarin, Undang-Undang Dasar kita 1945 itu menyatakan bahwa setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Hak-haknya pun sama, gitu kan. Dan fungsi DPR adalah wakil kami adalah rakyat, kita semua adalah rakyat. Harusnya DPR juga memanggil kami, tidak menempatkan dia sebagai lawyer posisinya, membela yang satu, rapat dengar pendapat. Dia boleh mendengar, tapi ketika dia berpendapat harus mendengar kedua belah pihak, baru dia bisa mengeluarkan pendapatnya. Bukan seperti kemarin. Jadi saya minta juga sama rekan saya untuk segera membuat surat ke DPR untuk ada yang berimbang lah. Kami juga akan memberikan keterangan-keterangan tentang apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, masuk ke dalam pokok perkara ini ada 2 LP. Satu LP mengenai pencemaran nama baik, satu Undang-Undang ITE. Nah, pencemaran nama baik memang betul apa yang dikatakan DPR, bahwa bagaimana bisa dijalankan kalau beliau sebagai terlapor belum ingkrah perkaranya. Ingkrah itu 2, tidak terbukti atau ingkrah terbukti. Di SP3 dihentikan atau tetap dijalankan sampai dengan putusan akhir. Nah, ketika ini tidak dapat dijalankan, maka laporan kami dapat dijalankan. Yang pencemaran nama baik, saya ilustrasikan, kita dituduh orang mencuri. Nah, tentunya kan pencurian itu harus dibuktikan dulu. Kita nggak bisa, kamu saya laporkan pencemaran nama baik saya. Dibuktikan, ketika terbukti baru itu bisa dilaporkan. Sama juga hal ini, kami bisa memahami apa yang dikatakan atau pendapat dari Komisi 3. Namun untuk Undang-Undang ITE itu tidak perlu menunggu itu. Karena banyak hal-hal yang diupload oleh beliau, oleh pelapor CART ini di media sosial yang sangat merugikan. Statement dia juga yang menyatakan bahwa dia ada foto dengan anaknya beliau, anak klien saya, yang menyatakan ini suami saya. Nah, itu kan nggak benar juga. Nah, ini akan kami coba untuk bicarakan dengan pihak Polri. Mungkin juga kami akan tarik laporan itu ke Polda, bukan ke Polres. Nah, statement dari Komisi 3 itu jadi mempengaruhi proses hukum ini, gitu kan. Polres jadi ragu, jadi bingung pastinya dengan menangani perkara ini kalau Komisi 3 dengan jaminan-jaminan dia dan Komisi 3 melakukan satu putusan dan perkara ini belum diputus kok. Jadi ada hukuman secara publik yang nggak pas gitu yang diterima oleh klien kami. Kira-kira itulah Mas. Bang, tapi pengakuan dari ART yang melaporkan itu bahwasanya itu sudah seizin dan sepengetahuan dari anaknya Mbak Erin. Gimana Bang? Itu kan laporan di dalam rumah, bukan laporan ke polisi. Laporan di dalam rumah ya seperti misalnya itu kan versi dia. Kalau versi saya katakan klien saya nggak salah, versi saya. Tapi apakah bisa saya katakan nggak salah terus putusannya nggak salah? Semua kan harus diuji. Statement saya, ya kan, apa yang saya punya bukti-bukti itu harus diuji nanti di namanya pengadilan. Makanya ada proses pengadilan. Nah, DPR itu hanya memberikan saran. Harusnya DPR mendengar kedua belah pihak, pendapat sarannya seperti ini, gitu kan.
Ya, jadi silakan dia berpendapat seperti apa, tapi tetap nanti perkaranya akan diuji di pengadilan. Tapi mengacu pada undang-undang ART itu gimana, Bang? Gini Mas, undang-undang ART kan itu ada yang waktu dia kerja, waktu dia istirahat. Versi dia tidak diberikan hak-haknya, termasuk masalah gaji. Gaji mana bisa dikasih? Kita ini kan terima gaji kalau karyawan itu kan di akhir, Bos. Nah kalau dia belum berakhir 1 bulan, mana bisa dikatakan gaji itu tidak diberikan? Ya kan? Makanya kami berikan ruang kepada beliau untuk membuktikan apa yang mereka tuduhkan terhadap klien kami. Tentunya di mana tempat dia melaporkan, silakan dibuktikan. Ya kan? Kalau itu tidak bisa dibuktikan, nanti gantian kami juga memiliki hak hukum. Tapi di sisi lain kami juga memiliki hak untuk melaporkan terhadap apa-apa yang diupload di media elektroniknya beliau. Gitu loh. Jadi soal itu Mbak, ART Nur yang katanya sampai manjat tembok itu karena pengamanannya begitu ketat, gimana itu Mbak? Iya kan, memang kalau di rumah kan memang ada security ya, dan rumah saya kan memang tahu sendiri, kalian udah tahu kan. Jadi memang dan memang itu nggak ada masalah sih, maksudnya nggak ada yang harus dibesar-besarkan lah. Tapi kadang-kadang sampai dibilang buronan polisi gitu sama mereka, benar nggak sih Mbak? Itu gimana Pak? Ya, Oke, saya mau menanggapi mengenai saksi atas nama saudari Nur ya. Kebetulan saya mendampingi saat itu. Jadi yang saya mau titik beratkan ke sini, kami ini kuasa hukumnya dari Bu Erin ya. Tidak ada kepentingan kami untuk mendampingi saksi. Tapi saya anggap ini sebuah kebaikan atau kebijakan beliau yang Pak Romzi, Nur ini tidak mau menghadiri atau datang undangan yang 3 undangan itu ya, salah satunya si ini, karena yang 2 itu kan sudah berhenti terlebih dahulu ya. Nah, dengan dia tidak mau memberikan keterangan itu kan bisa merugikan pelapor atau merugikan kami, karena keterangan saksi ini kan menjadi poin-poin dalam penyidikan maupun lidikan. Nah, di situ difasilitasin lah, kami dampingin. Tadinya dia tidak mau memberikan keterangan loh. Kami dampingi, saya yang mendampingi. Poin kedua yang saya mau sampaikan lagi itu mengenai saksi ini yang menunjuk ini pelapor loh, bukan dari kita terlapor loh. Tapi kan penggiringan opini itu kan seolah kayak dipaksa memberikan kesaksian. Dia tidak mau memberikan kesaksian. Sampai kami harus mendampingi baru dia mau memberikan kesaksian tersebut. Itu sih yang saya mau tanggapin untuk ART Nur ya. Iya. Jadi katanya ada unsur paksaan itu gimana, Pak? Kira-kira apa yang dipaksa? Terkait misalnya ada ucapan yang boleh dan tidak boleh. Nanti mudah-mudahan humas dari Polres bisa memberikan keterangan, karena saya membuka ini kan tidak mungkin juga, tapi saya kasih benang merahnya. Saya sampaikan di depan penyidik kepada saksi saksi Nur, sampaikan semuanya tanpa ada intervensi. Jadi kalau dia bilang adanya paksaan, 2 poin ini tertuang kok mengenai handphonenya ditahan setelah kejadian. Ya kita punya alasan ya. Setelah kejadian bukan dia baru kerja langsung ditahan. Justru kan majikan juga kan mau komunikasi kalau lagi di luar. Handphone itu setelah kejadian dengan alasan takut terkontaminasi. Lalu KTP, ya KTP semua Mas. RT di rumah saya pun kadang kalau dia punya ijazahnya saya tahan. Fungsinya apa ya? Tidak melarikan diri, tidak mencuri, kan itu fungsinya. Jadi kalau ada paksaan, lucu, orang ini dituang di BAP kok. Makanya silakan tanya ke bagian humas atau penyidik di Polres. 2 poin ini dituang, yang selama ini digembor-gembor, dihalangi, ditutup, digiring opininya, adanya larangan. 2 poin ini dituang kok di BAP itu. Ada di BAP itu 2 ini. Kenapa yang ditahan, kenapa KTP ditahan? Saya rasa itu. Nah, ini karakter Nur sebetulnya seperti apa sih? Nur itu baik sih, maksudnya kemarin juga kerja baik-baik aja sama kita. Ada berapa bulan? 1 bulan lebih lah, 1 bulan lebih. Ya mungkin dia ada tekanan dari keluarganya, suruh pulang, nggak ngerti. Padahal maksudnya udah baik-baik aja kerja di rumah gitu. Cuman ya memang dia terus didesak lah sama suaminya ini. Ya udah akhirnya kan suaminya ini komunikasi lah langsung sama penyalurnya, dari penyalurnya baru ke saya gitu sih. Nah, apa kata penyalur itu? Ya katanya pengakuannya katanya harus segera pulang karena orang tuanya sakit, terus udah gitu pokoknya paksaan terus lah dari suaminya ini gitu sih. Boleh Mbak tahu berapa waktu setelah penyalur itu menelpon dan dia kabur dari rumah lompat pagar? Hampir setiap hari sih kita komunikasi sama penyalur. Kemudian dia sampai lompat pagar katanya?
Iya, Sampai dia meninggalkan nah rumah. saya juga itu bukan kehendak saya ya, itu kan kehendak dia. Jadi kan itu udah perbuatan tidak menyenangkan dong ya. Katanya harus dicarikan pengganti, benar nggak sih? Memang, Oke. karena kan kita semua ada kontrak di yayasan itu gitu kan. Saya udah bayar penyalurnya, jadi memang itu udah ada iya tuh. Berapa bulan sih kontraknya? 3 bulan. 3 bulan. Udah lebih jalanin 1 bulan lebih ya. Iya baru 1 bulan. Erin itu gajinya 2,5 benar nggak? Iya, betul. Pengakuan. Betul. Terus ada dia meminta 300.000 untuk pegangan benar nggak? Udah saya kasih. Gajinya sisanya saya transfer. Benar itu. Betul. Ini semua kewajiban sudah dipenuhi. Iya. Strateginya kita membuat surat ke DPR RI, minta juga rapat dengan pendapat supaya DPR juga mendengarkan juga rakyatnya, beliau selaku masyarakat yang ingin mengajukan juga tentang apa yang dialami. Yang kedua, kami akan segera membuat laporan terkait undang-undang ITE yang sudah kami laporkan kemarin, ada ada pasal-pasal yang harus direvisi yang Ada kurang yang pas. perlu direvisi. Ada yang terkait laporan kami yang undang-undang ITE ya. Berarti Kalau yang ada- pencemaran nama baik tidak ada yang perlu direvisi, tapi tunggu dulu perkara dia. Berarti ada barang bukti terbaru nantinya bang? Ada. Terkait apa aja bang? Ya, uploadan dia di media sosial kan, banyak hal-hal yang nggak pada tempatnya lah. Yang sebetulnya kami tidak akan angkat itu sebetulnya. Yang kemarin ya. Ada Pokoknya rasa kecewa. soal pengacara nggak usah dibahas-bahas lagi lah. Yang penting sekarang saya udah mempercayakan lawyer ke Bapak Michelle. Udah itu aja. Keputusan Nur meninggalkan rumah itu tentu berkecewa ya. Kenapa Membuat Bapak? keputusan Nur meninggalkan rumah membuat kecewa atau merasa malu? Ya nggak malu dong, karena kan saya nggak melakukan apa-apa. Cuman perkara ini cukup membuat beliau tertekan ya pastinya ya. Karena Bagaimana pembangunan opini seorang majikan menekan pembantu rumah tangga yang notabene lemah secara ekonomi, lemah secara kondisinya dia ya kan. Ini kan penekanan-penekanan yang terbangun di publik yang nggak bagus gitu loh. Bahwa beliau adalah sosok wanita yang kejam yang menekan masyarakat kecil. Nah, itu tidak benar gitu loh. Gimana tuh menghadapi image itu, Mbak? Ya makanya ini saya mau buktikan semuanya. Saya akan buktikan bahwa fitnahan itu tidak ada dari CCTV. Pokoknya ini semua inilah proses hukum ini kita jalani aja lah. Erin, tapi dengan statementnya Nur sendiri seperti apa nih Kak Erin mungkin menanggapinya? Saya nggak ada dengar apa-apa ya, karena nggak ada komunikasi juga sama dia. Sama satu tambahan, KTP itu tidak pernah ditahan oleh Bu Erin ya. Iya. SOP di rumah itu KTP itu siapapun yang bekerja di sana dititipnya di security. Jadi tidak pernah dipegang atau di lemarinya beliau. Ada di security. Itu SOP di peraturan di rumah tersebut. Iya. Itu berlaku ke semua ART. Erin, berarti barang-barang ART yang 3 orang ini masih berada di rumah atau sudah? Nggak ada sih, nggak 3 orang. Saya nggak tahu itu 3 orang atau enggak. Enggak, bukan 3 orang. Karena kan si Hera sama Mbak Siti. Karena kan mereka yang kabur ya, jadi nggak ngerti kenapa kabur nggak sekalian bawa baju gitu kan. Silakan aja, saya nggak ada nahan-nahan kok. Tapi Kak Erin ini kan dari statementnya mantan ART Kak Erin kan mereka kan bahkan mengatakan sampai kabur melompat pagar ya Kak Erin. Tapi Kak Erin sendiri gimana menanggapinya? Bisa dibilang kabur Ya ini kan berarti udah perbuatan tidak menyenangkan kan, dan nggak ada etikanya dong ya kan. Masuk baik-baik, keluar harusnya bicara baik-baik. Padahal saya udah bilang sama dia, sabar ya, ini penyalur kamu lagi nyariin pengganti kamu. Segala macam, pokoknya kita udah bicarakan baik-baik dan sudah bicara juga sama suaminya, datang ke rumah, kita ngobrol. Ya tapi begini saya juga nggak paham deh bagaimana. Ini perlu saya tambahin sedikit Mbak ya. CCTV yang kami lampirkan, kami siapkan untuk pembuktian, itu 1 bulan durasinya. Bisa dilihat nih, CCTV itu kan kita bukan lagi syuting kayak begini, ya kan? Itu kan kita lagi dalam lepas, nggak ada siapa-siapa. Ada hal-hal yang nggak pantas yang bisa kita lakukan. Di situ bisa dilihat. Iya. Terjadi nggak hal-hal yang nggak diinginkan itu? Itu aja sih. Iya. Oke. Nah, ya saya ingin membantu saja bahwa seperti saya bilang tadi, setiap orang itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Saya nggak mau terbangun opini bahwa orang kaya itu pasti zolim, orang miskin itu pasti benar, ya kan? Yang menentukan orang benar dan tidak benar itu adalah karakter beliau, bukan status sosialnya, gitu kan? Jadi saya tertarik untuk membantu, meluruskan aja. Saya tidak membela. Kalau memang Erin harus disalahkan secara hukum nanti terbukti, dia harus dihukum, ya harus dihukum gitu kan. Tapi saya tidak mau juga dia merasa tersudutkan dan terkriminalisasi dengan opini-opini yang berkembang ini. Saya rasa itu aja, Mas.
Tapi kalau melihat kasus ini sendiri, ada dugaan apa sih menurut abang sendiri? Ini Mas, sebetulnya saya tidak bermaksud juga. Saya dapat ada beberapa tindakan-tindakan pidana yang dilakukan oleh si pelapor juga. Dugaan ya, yang kita bisa laporkan dan itu bisa diproses. Tapi saya juga tidak berniat untuk memenjarakan orang ini. Gitu kan? Ya kan? Saya punya keinginan lawyer dari pihak sana juga bisa memberi pemahaman lah. Ini bukan panggung untuk kita. Artinya mau ada komunikasi perdamaian? Terserah mereka. Saya membuka. Saya membuka. Kalau kemarin Saya juga sudah menghubungi beberapa teman-teman di DPR RI. Saya juga minta ada beberapa yang sedang ibadah haji. Nanti selesai ini saya akan temui. Saya minta beliau juga mendengar lah. Karena kan pembangunan opini ini nggak bagus gitu loh. Beliau baru bercerai. Kita nggak suka sama Erin, nggak suka sama suaminya atau nggak suka sama, tapi ada anak-anaknya. Ya kan, terbangun lagi masalah seperti ini kan nggak baik gitu kan. Makanya kita akan luruskan. Bang, statement Erin beberapa waktu lalu mengatakan kalau dirinya tidak mau berdamai dengan mantan ART. Itu statement karena sakit hati. Dia tidak melakukan satu apa yang dituduhkan. Ada luapan hati yang spontan saja. Ya kan, seperti saya katakan, kita bilang ini ada penganiayaan, ada apa, kan bisa dilihat nanti dari CCTV itu. Dan di media sosial bisa Anda buka itu media elektroniknya si pembantu ini. Bagaimana karakter orang ini gitu kan? Statement-statementnya seperti apa di situ. Itu bisa kelihatan gitu karakternya seperti apa. Salah satunya perilaku dia merokok di rumah mungkin. Ya, terus kan dia bilang bahwa dia foto sama sama anaknya. Dia bilang apa itu kalau nggak salah itu suami. Ya. Itu kan, terus ya kamar dalam kondisi nggak karuan juga dia itu kan privasi Mas, nggak bisa. Nah, kondisi rumah itu kan membahayakan. Kita bisa multitafsir. Contohnya, mohon maaf ya, banyak saya tidak bilang kasus ini, kita masih mau melihat banyak kriminal yang terjadi itu orang memberikan dana rumah kita kepada orang luar, sehingga paham orang luar, ya kan, ini membuka pintu kejahatan. Tapi kami belum tahu ini arahnya kemana. Makanya kami akan diskusikan sama pihak Polri. Kalau memang ada indikasi-indikasi ya nanti kita lihat gitulah. Tapi sekali lagi saya tidak berniat. Tapi harus diingat juga bahwa klien kami punya hak-haknya juga yang harus dilindungi. Gitu loh. Kira-kira seperti itu, Bos. Bang, terakhir Bang. Ya. Alasannya kenapa ingin memindahkan perkara ini ke Polda Metro, Bang? Ya, supaya gini, pihak sana lapor di Polres. Ya. Kita lapor di Polres kan jadi ada kepentingan gitu loh kan. Saya nggak tahu lah gitu kan. Jadi saya pengen tarik ke Polda aja. Rencananya kapan? Secepatnya. Minggu-minggu 1-2 ini? hari ya, mudah-mudahan. 1-2 hari Bang? Iya, saya hari ini keluar kota, mungkin nanti rekan saya coba. Nanti saya kabari. Intinya begini, mereka adalah orang-orang kecil yang sedang mencari rezeki untuk hidup. Kita harus hargai. Dan tidak ada yang membedakan kita dengan mereka. Kita ini sama-sama memiliki profesionalisme. Kita profesional sebagai tuan rumah, mereka profesional sebagai pekerja. Tidak ada yang membedakan kita dengan, yang membedakan adalah seperti saya bilang tadi, karakter bagaimana menghargai. Kita dihargain seseorang karena kita dibenci orang karena kita. Bagaimana kita bisa menyikapi itu? Itu aja. Berikan hak-haknya. Bang, terakhir dari saya. Ya. Terkait kita berbicara hukum ya. Nah, apabila ada dugaan ternyata penyalur ini ilegal, pandangan abang seperti apa? Ya, siapa yang patut disalahkan? Gini Mas, saya nggak mau mengembangkan ke arah sana lah. Ya kan, soal penyalur ini ilegal, dan ilegal, kita belum bisa ngomong kalau sampai tidak ada terjadi tindak pidana. Contohnya misalkan terjadi pencurian atau perampokan di rumah itu yang dilakukan oleh RT. Nah, penyalurnya perlu diwaspadai. Ada konspirasi nggak? Nah, ini kan nggak tahu kita nggak tahu juga apa yang hilang atau ada yang hilang atau saya nggak menuduh ke sana, gitu kan? Nah, kita mau lihat dulu dari laporan kita perkembangannya nanti seperti mana, dikembangkannya sama pihak Polri sejauh mana. Nah, itu aja. Tapi kalau yang patut disalahkan siapa nih Bang? Apabila dugaannya ada unsur. Saya nggak mau nyalakan penyalur ya, karena penyalur sah-sah saja. Berapa sih dia dapat? Dia juga nggak punya lembaga untuk mentraining atau apa, kan nggak ada di situ. Gitu loh. Jadi nggak ada yang perlu disalahkan. Yang kembali lagi ke SDM masing-masing. Ya kan, kadang-kadang tuan rumah juga SDM-nya nggak bener ya salah, pembantunya nggak bener ya salah.